Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepi Amanda Yuniar dengan nomor induk mahasiswa A2.2000058 dari Fakultas Teknologi Informasi 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Sebelumnya, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. IoT juga sering didefinisikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Unsur-unsur IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi, Artificial Intelligence di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling berhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam pengembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan stabilitas menjadi tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang integritas dengan dunia nyata. Yang terakhir, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan engagement secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin dengan yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya, cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana sebuah argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih melampau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Manfaat Internet of Things. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah merupakan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Contoh Internet of Things. Yang pertama,
dalam bidang kesehatan. Contoh Internet of Things yang pertama dalam bidang kesehatan, saat ini banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi resiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. Sehingga saat ini lebih banyak dikenal dengan Big Data. Dengan menggunakan Big Data, mampu membaca informasi dan data yang berupa angka atau teks secara cepat dan efisien. Tenaga medis tidak perlu lagi untuk mencatat secara manual, karena semua informasi dapat ditampung dalam basis data dan akan dikirimkan dengan mesin IoT untuk menjalankan tugas sebagai algoritma yang dikembangkan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.